Bab 511. Jangan membuat ayahmu menunggu terlalu lama. Gesan memandang Zhou Songxin dengan ekspresi tenang, kamu berada di perbatasan timur, namun kamu diam-diam berjanji setia kepada markis raksasa. Anda benar-benar memiliki cukup keberanian. Zhou Songxin buru-buru menjelaskan, mungkinkah ada kesalahpahaman yang dimiliki Markis Lianjiang dengan keluarga Zhou? Keluarga Qiantang Zhou saya selalu sangat setia kepada keluarga Dong, dan terlebih lagi kepada Markis Lianjiang, menganggapnya dengan sangat hormat. Bagaimana kita bisa melakukan tindakan pengkhianatan dan pengkhianatan seperti itu? Zhou Songxin berbicara dengan kebenaran yang meyakinkan, tampak dipenuhi dengan kemarahan yang adil. Gesan mendengus dingin, kesetiaan yang luar biasa, pemujaan seperti itu. Zhou Songxin, oh Zhou Songxin, apakah menurutmu Tuhan kita buta dan tuli? Setengah tahun yang lalu, kamu mewakili keluarga Zhou dan pergi ke rumah markis raksasa untuk bertemu dengan Lo Dingtian. 2 minggu kemudian, Anda mentransfer 30 miliar melalui rekening luar negeri ke rumah markis raksasa sebagai tanda kesetiaan. Ini hanya beberapa contoh dari kamu yang diam-diam berkolusi dengan markis raksasa. Saya memiliki lebih banyak bukti di sini, apakah Anda ingin terus mendengarkan? Wajah Zhou Songxin dipenuhi keheranan, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa tindakannya, yang menurutnya diamankan dengan ketat, sepenuhnya berada di bawah kendali Markis Lianjiang. Tidak lagi berani mengambil risiko, Zhou Songxin dengan cepat berlutut di tanah, Yang Mulia, saya mohon belas kasihan, saya hanya bingung sebelumnya. Yakinlah, mulai hari ini, saya berjanji setia abadi saya kepada Markis Lianjiang, pengabdian saya tidak berubah, hati saya tak tergoyahkan. Gesan tertawa dingin, 1 jam yang lalu, semua saham milik keluarga Zhou Anda terhenti, sekarang keluarga Zhou hanyalah rumah tangga yang bangkrut. Sekarang kamu ingat untuk berjanji setia kepada Tuhan kita. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Zhou Songxin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia tahu betul bahwa sekarang, bagi Markis Raksasa dan Markis Lianjiang, dia telah benar-benar kehilangan nilai apapun untuk digunakan lebih lanjut. Satu-satunya hal penting yang dia pegang sekarang adalah agar Markis Lianjiang membuat contoh tentang dia, untuk membiarkan mereka yang berani mengkhianati keluarga Dong mengetahui nasib seorang pengkhianat. Baiklah, jika itu masalahnya, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saat dia berbicara, Zhou Songxin tiba-tiba meraih Zhou Zhengyang, yang ada di sampingnya, dan dengan kasar mendorongnya ke arah Gesan, menggunakan putranya sendiri sebagai perisai manusia untuk mengambil kesempatan melarikan diri. Zhou Zhengyang yang malang, yang belum menyadari apa yang terjadi, diusir oleh Gesan, memuntahkan darah, jatuh dengan keras ke tanah. Zhou Songxin baru saja akan melarikan diri melalui jendela, tapi sayangnya, bahkan sebelum dia bisa melompat. Bang, 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 bang. Beberapa pria bersenjata di belakangnya mengangkat senapan mesin ringan mereka dan menarik pelatuknya secara bersamaan. Rentetan peluru langsung merobek tubuh Zhou Songxin, darah menyembur keluar, dan dia langsung terbunuh di tempat. Tapi orang-orang bersenjata itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka melanjutkan hiruk-pikuk menembaki mayat itu sampai setiap peluru di magasin mereka habis. Tujuan mereka datang ke sini hari ini bukan hanya untuk membunuh, itu untuk memberi contoh. Setelah semua peluru habis, mayat Zhou Songxin telah hancur sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikenali, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Zhou Zhengyang, menyaksikan pemandangan ini, merasakan perutnya bergejolak hebat, hampir muntah. Pada saat itu, tatapan Gesan menimpanya. Zhou Zhengyang, berkeringat dingin, berlutut di tanah dan mulai bersujud. Yang Mulia, tolong selamatkan hidupku. Berjanji setia kepada Markis Raksasa hanyalah keputusan orang tua itu tidak ada hubungannya dengan saya mohon Anda untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni hidup saya yang menyedihkan. Gesan mencibir, bebaskan nyawamu. Chen Fengchuo memiliki hati yang lembut dan tangan yang lembut, dia sudah memberimu kesempatan terakhir kali, tapi sayangnya, kamu gagal meraihnya. Siapa? Chen Fengchuo. Zhou Zhengyang tiba-tiba menyadari sesuatu, kamu tidak mengatakan itu Chen Fengchuo. Gesan tersenyum tipis, karena kamu akan mati, mari kita tinggalkan kamu tanpa keraguan. Memang, Chen Xuan yang kamu sakiti tidak lain adalah pria yang dikenal di seluruh Lianjiang, yang dianugerahkan sebagai Earl Nanjiang oleh Kaisar, peringkat di samping naga tidur Liu Mingkong, itu Chen Fengchuo. Boom! Zhou Zhengyang seperti seseorang yang disambar petir. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap serius Chen Xuan, menganggapnya tidak lebih dari menantu yang diterima oleh keluarga Han, dengan paling banyak beberapa keterampilan medis. Tapi siapa sangka, orang yang dimaksud sebenarnya adalah Feng Chu yang terhormat. Zhou Zhengyang akhirnya mengerti mengapa wanita kota Jiang begitu antusias dan rendah hati terhadap Chen Xuan, dia mungkin sudah tahu identitasnya, itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Pada saat ini, Zhou Zhengyang benar-benar menyesali segalanya sampai ke intinya. Melihatnya sekarang, tidak mengherankan sama sekali bahwa keluarga Zhou menemui ajalnya hari ini.
Gesan tidak dapat diganggu untuk membuang lebih banyak kata pada Zhou Zhengyang. Baiklah, kamu tahu yang sebenarnya sekarang. Saatnya berangkat, jangan membuat ayahmu menunggu terlalu lama. Sebelum Zhou Zhengyang bisa memohon belas kasihan, orang-orang bersenjata yang telah mengisi ulang sudah menarik pelatuknya lagi. Bang 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 bang. Suara tembakan yang keras, seperti petasan, bergema di seluruh rumah keluarga Zhou yang kosong. Di sisi lain, di perusahaan Jiaren. Pada saat ini, semua orang di ruang konferensi yang besar sedang dalam suasana perayaan. Beberapa saat yang lalu, harga saham Jiaren Corporation telah melonjak drastis, menembus titik tertinggi perusahaan sepanjang masa, dan mencapai batas atas. Seluruh penilaian pasar Jiaren Corporation mencapai 6 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dalam waktu setengah hari. Momen ini adalah puncak Jiaren Corporation yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Xuan, kita berhasil. Ini sangat bagus. Han Jingting sangat gembira, dengan penuh semangat memeluk Chen Xuan dalam pelukannya. Merasakan kegembiraan wanita di pelukannya, bibir Chen Xuan juga mengungkapkan senyum puas. Sudah kubilang sebelumnya, kita pasti tidak akan punya masalah. Han Jingting tidak tahu apa yang sebenarnya telah dilalui Jiaren Corporation untuk mencapai puncak hari ini. Dua kelompok modal dengan aset lebih dari 100 miliar saling bertarung sampai mati atas perusahaan Jiaren-nya, dengan hampir 20 miliar dihabiskan untuk modal. Bisa dikatakan Jiaren Corporation telah mencapai puncak hari ini melangkahi mayat dengan uang tunai 20 miliar. Sayangnya, bagaimana Han Jingting bisa mengetahui semua ini? Ketika dia mengetahui seseorang membantu Jiaren Corporation di pasar saham, orang pertama yang dipikirkan Han Jingting adalah Liang Xuan. Karena, dari awal hingga akhir, dia hanya pernah meminta bantuan Liang Xuan. Selain itu, di antara semua orang yang dia kenal, mungkin hanya Liang Xuan yang memiliki modal dan koneksi untuk melakukannya. Jadi, tanpa banyak berpikir, Han Jingting secara naluriah percaya bahwa Liang Xuan yang membantu di balik layar hari ini. Melangkah keluar dari ruang konferensi, Han Jingting segera memutar nomor Liang Xuan, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada yang menjawab. Namun, 10 menit kemudian, Liang Xuan secara proaktif menelepon kembali. Faktanya, Liang Xuan sengaja menghindari menerima telepon sebelumnya, dengan sengaja menghindari Han Jingting. Dia tidak pernah bermaksud membantu Han Jingting dan takut tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, jadi dia menghindari telepon. Tapi baru saja, Liang Xuan tiba-tiba melihat berita tentang Jiaren Corporation. Berita tersebut melaporkan bahwa 1 jam yang lalu, harga saham Jiaren Corporation telah mencapai batas maksimumnya, mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru saat itulah Liang Xuan berani menelepon dan menanyakan situasinya. Bab 512. Bantuan besar. Kakak perempuan Xuan, kamu akhirnya memanggilku. Saya benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Han Jingting sangat bersemangat dan mulai mengungkapkan rasa terima kasihnya segera setelah panggilan itu tersambung. Tapi Liang Xuan benar-benar bingung, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Han Jingting tersenyum getir, apalagi, tentu saja, ini untuk kakak perempuan Xuan membantu saya menangkis keluarga Zhou, membuat saham Jiaren Corporation kami mencapai batas harian. Apa? Liang Xuan tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak, Jingting, kamu pasti salah, apa hubungannya lonjakan saham perusahaanmu dengan aku? Han Jingting tercengang, kenapa, bukankah kakak perempuan Xuan yang membantu saya di belakang layar? Tentu saja tidak, bagaimana mungkin aku bisa? Liang Xuan secara naluriah ingin mengakuinya, tapi kemudian sebuah bola lampu menyala di kepalanya, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dari nada Han Jingting, jelas dia tidak tahu siapa yang membantunya dari belakang. Jadi, bahkan jika dia mengarang kebohongan di tempat, Han Jingting tidak akan tahu apakah itu benar atau salah, kan? Liang Xuan kemudian berpura-pura menyadari, oh, lihat ingatanku. Sekarang saya tahu, pasti Tuan Muda Fucha yang membantu Anda. Tuan Muda Fucha. Han Jingting terkejut. Liang Xuan mengangguk, itu benar, setelah kamu datang padaku kemarin, aku langsung menelepon Tuan Muda Fucha. Ternyata, Tuan Muda Fucha memperhatikan masalahmu dan segera menyatakan dia akan pergi melalui api dan air untukmu. Saya sibuk dengan rapat sepanjang hari-hari ini dan benar-benar melupakan hal ini. Saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Fucha akan mengerahkan upaya sebesar itu untuk Anda. Untuk mencoba keluarga Zhou dari Qiantang di pasar saham dan bahkan mendorong saham perusahaan Anda hingga batasnya, dia pasti telah menghabiskan setidaknya 100 miliar. Jingting, kali ini kamu benar-benar berhutang budi kepada Tuan Muda Fucha. 100 miliar. Mendengar angka ini, Han Jingting merasakan gelombang ketakutan dan gentar. Itu benar-benar angka yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa jika dia ingin memblokir modal perusahaan Zhou di pasar saham, itu pasti akan membutuhkan sejumlah besar uang. Namun, dengan pemahaman Han Jingting, dia tidak dapat memperkirakan berapa banyak uang yang dibutuhkan. Dan sekarang,
Liang Xuan akhirnya memberikan jawaban yang pasti. 100 miliar. Hati Han Jingting tenggelam, Liang Xuan benar, dia benar-benar berhutang budi kepada tuan muda Fucha itu. Bantuan yang begitu besar, Han Jingting takut dia tidak akan pernah bisa membalasnya dalam hidupnya. Setelah menutup telepon, Liang Xuan segera menelepon Fucha Rongchan, menceritakan situasi di pihak Han Jingting. Sial, sebenarnya ada hal seperti itu. Fucha Rongchan tertawa tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu seseorang benar-benar akan bersedia menghabiskan 100 miliar untuk membantu Han Jingting ini. Dan untuk melakukan kebaikan sebesar itu tanpa meninggalkan nama terlalu mulia. Bukankah ini kesempatan yang tepat baginya, Fucha Rongchan, untuk mengambilnya? Aku sudah memberitahunya bahwa kaulah yang membantunya di belakang layar. Tuan muda Fucha, ini adalah kesempatan besar, kamu harus memanfaatkannya. Liang Xuan terkekeh dengan Schadenfreude. Fucha Rongchan mendengus, bagus sekali. Jangan khawatir, pada hari saya memenangkan kecantikan, saya tidak akan melupakan bagian rampasan Anda. Liang Xuan menyeringai genit, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada tuan muda Fucha sebelumnya. Liang Xuan sangat menyadari bahwa dengan pengaruh Fucha Rongchan di lingkaran Jinmen, sepatah kata pun darinya dapat membawa banyak manfaat bagi perusahaan Xuanran miliknya. Memang, dia telah naik selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun. Di malam hari, Han Jingting kembali ke rumah dan kemudian menerima telepon dari Liang Xuan. Jingting, apakah kamu sibuk besok? Tanpa banyak berpikir, Han Jingting menjawab dengan jujur, oh, tidak banyak yang terjadi di perusahaan. Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, kakak perempuan Xuan? Karena kamu tidak sibuk, mengapa kamu tidak datang ke Jinmen besok? Tuan muda Fucha telah mengadakan pertemuan dan ingin mengundang Anda untuk bergabung. Undang aku. Han Jingting merasa agak bermasalah. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan tuan muda Fucha, mengingat sifatnya, dia seharusnya langsung menolak. Namun, baru hari ini, pihak lain telah menghabiskan 10 miliar untuk membantunya dengan bantuan besar, dan penolakan langsung akan tampak sangat kasar. Liang Xuan sepertinya menangkap keraguan Han Jingting dan terus membujuknya, Jingting, apa yang perlu diragukannya? Tuan muda Fucha telah membantu Anda dengan sangat baik. Jika Anda tidak muncul, itu akan benar-benar menghina wajah Tuan muda Fucha. Ditambah lagi, yang datang semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di komunitas bisnis. Mengenal lebih banyak kenalan hanya bisa bermanfaat bagi Anda, tidak ada kerugian. Kamu benar-benar tidak boleh mengecewakan kebaikan Tuan muda Fucha. Setelah banyak ragu, Han Jingting akhirnya menyerah, baiklah, kirimkan alamatnya nanti. Aku akan datang besok. Liang Xuan bersukacita mendengar berita itu, bagus, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Han Jingting masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Niat Tuan muda Fucha terhadapnya jelas, dan pergi sendirian ke janji temu membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang salah. Saat itu, Chen Xuan selesai menyegarkan diri dan kembali ke kamar tidur. Melihat Han Jingting linglung, Chen Xuan dengan santai bertanya, Jingting, apa yang kamu pikirkan? Oh, tidak ada, tidak ada. Han Jingting semakin tidak nyaman. Setelah itu, Han Jingting akhirnya membuat keputusan. Chen Xuan, apakah kamu punya rencana besok? Jika tidak, temani aku ke Jinmen. Chen Xuan, karena penasaran, menjawab, tiba-tiba, mengapa kamu ingin pergi ke Jinmen? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Han Jingting tidak menjelaskan lebih jauh dan hanya berbalik dan pergi tidur. Keesokan paginya, Han Jingting dan Chen Xuan naik pesawat ke Jinmen. Lokasi pertemuan yang dikirim Liang Xuan disebut Hotel Hongqi, hotel paling terkenal secara historis di Jinmen, dengan sejarah 100 tahun. Jinmen, bersebelahan dengan Yanjing, sangat menghargai warisan dan sejarah. Karena alasan inilah, Hotel Hongqi yang bersejarah telah menjadi tempat yang sangat dicari, menjadikannya salah satu tempat paling mewah di Jinmen. Sesampainya di pintu masuk Hotel Hongqi dengan taksi, Chen Xuan tidak bisa menahan keterkejutannya, Jingting, kamu menyuruhku datang jauh-jauh ke Jinmen bersamamu, ini bukan hanya untuk makan, kan? Ekspresi Han Jingting tetap tenang, apa, kamu tidak mau? Jika tidak, tidak apa-apa, saya selalu dapat menemukan orang lain untuk ikut. Wajah Chen Xuan bersinar dengan kegembiraan, bersedia. Tentu saja saya bersedia, suatu kehormatan bisa makan bersama istri saya. Han Jingting memutar matanya, nyaris tidak menahan senyum, kamu berlidah halus. Mereka kemudian keluar dari mobil dan berjalan bersama menuju hotel. Setelah mencapai pintu masuk, mereka melihat Liang Xuan datang ke arah mereka sambil tersenyum. Wanita cantik, kamu akhirnya tiba. Tapi saat berikutnya, ketika Liang Xuan melihat Chen Xuan mengikuti di belakang Han Jingting, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Jingting, mengapa kamu membawanya? Bab 513. Mengapa Anda membawanya ke sini?
Liang Xuan memanggil Han Jingting tepat untuk menciptakan peluang bagi Fu Carongchan, namun sekarang Han Jingting tiba-tiba membawa suaminya bersamanya. Itu benar-benar tidak mendapatkan petunjuknya. Han Jingting dengan cepat menjelaskan, Jiaren Corporation selalu menjadi milik suami saya dan saya. Tuan Muda Fucha telah membantu kami dengan sangat baik, dan suami saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Fucha, jadi saya membawanya. Liang Xuan memutar matanya dan buru-buru menarik Han Jingting ke samping. Jingting, apakah kamu sudah gila? Anda tahu betul bahwa Tuan Muda Fucha tertarik pada Anda, dan itulah mengapa dia membantu Anda. Sekarang kamu telah membawa suamimu yang tidak berguna, bukankah kamu sengaja membuat Tuan Muda Fucha tidak nyaman? Liang Xuan merendahkan suaranya dan membombardir Han Jingting dengan keluhan. Kakak perempuan Xuan, itu persis karena saya menyadari perasaan Tuan Muda Fucha bahwa saya meminta Chen Xuan ikut dengan saya. Saya ingin Tuan Muda Fucha mengetahui bahwa suami saya dan saya memiliki hubungan yang baik, bahwa kami bahagia, dan saya harap dia dapat mendoakan kami dengan baik. Liang Xuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia selalu menganggap Han Jingting agak bodoh, tapi dia tidak pernah menyangka dia akan bodoh sampai sejauh ini. Seseorang menghabiskan 10 miliar untuk membantu Anda, apakah itu hanya untuk melihat Anda dan suami Anda hidup bahagia selamanya dan merasakan tampilan mesra Anda? Anda benar-benar terlalu memikirkan diri sendiri. Jingting, dengarkan aku, kirim suamimu yang tidak berguna itu segera pulang. Membawanya bersama hanya akan membuat Tuan Muda Fucha tidak senang. Wajah Liang Xuan tegas, nadanya hampir memerintah. Namun, Han Jingting sangat keras kepala, tidak, Chen Xuan harus ikut denganku. Jika Tuan Muda Fucha benar-benar kesal dengan ini, maka saya pikir Anda sebaiknya memberitahu Tuan Muda Fucha dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang muncul untuk saya dan saya tidak akan dapat menghadiri pertemuan hari ini. Setelah berbicara, Han Jingting berbalik untuk pergi. Liang Xuan mengutuk dalam hati tetapi tahu dia pasti tidak bisa mengalahkan Han Jingting. Baiklah, baiklah, aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Karena kamu bersikeras untuk membawa suamimu, maka lakukanlah sesukamu. Tapi jika Tuan Muda Fucha marah nanti, jangan salahkan aku. Baru saat itulah Han Jingting menunjukkan senyuman, kakak perempuan Xuan, yakinlah, saya tahu Anda memiliki kepentingan terbaik saya, bagaimana mungkin saya bisa menyalahkan Anda. Liang Xuan menghela nafas, baiklah, jangan membicarakannya lagi dan masuk saja ke dalam. Karena itu, Liang Xuan memimpin Chen Xuan dan Han Jingting ke Hotel Hongqi. Jingting, Tuan Muda Fucha Yu dan kakak perempuan Xuan baru saja membicarakannya, siapa dia? Juga, Anda menyebutkan perusahaan kami berutang banyak padanya, bantuan apa sebenarnya itu? Chen Xuan mengikuti di belakang, bertanya dengan lembut. Liang Xuan ada di depan, dan Han Jingting merasa tidak nyaman untuk mengatakan terlalu banyak, semua ini tidak penting, ikuti saja petunjukku saat kita berbicara nanti. Chen Xuan merasa bingung, hampir seolah-olah dia disimpan dalam kegelapan. Pada saat ini, kamar pribadi tertinggi di lantai paling atas Hotel Hongqi sudah dipenuhi oleh selusin pria dan wanita, semua teman dari rombongan Fu Carongchan yang biasa. Hari ini, Fu Carongchan telah memanggil mereka ke sini sebagian sebagai kedok untuk dirinya sendiri, untuk membantu Han Jingting bersantai dan tidak terlalu dijaga. Di sisi lain, dia ingin orang-orang ini mengaduk-aduk, untuk membuat Han Jingting sadar akan pengaruh Fu Carongchan, sehingga dia akan memilih opsi yang lebih baik dan menetap bersamanya. Kakak bisa, ayahmu adalah Qian Sui Jinmen yang perkasa. Wanita mana yang Anda inginkan hanya tinggal sepatah kata pun untuk Anda, mengapa mengalami semua masalah ini? Seorang pemuda modis dengan gel di rambutnya mengeluh dengan santai, dengan sikap acuh tak acuh. Pemuda bernama Cao Yan ini adalah salah satu teman dekat Fu Carongchan, berasal dari keluarga yang berkecimpung di bidang keuangan dengan aset melebihi 50 miliar. Ya, kakak bisa, bukankah kamu hanya menghabiskan uang untuk beberapa hadiah dan wanita akan dengan patuh naik ke tempat tidurmu malam itu juga? Benar. Kenapa kali ini sangat merepotkan, sehingga kami bahkan membutuhkan begitu banyak orang untuk melindungimu? Kerumunan lainnya juga tampak bingung, melanjutkan pembicaraan. Fu Carongchan memecat mereka dengan cemoohan, sial, apa yang kalian ketahui? Bisakah seorang wanita sama dengan wanita lain? Izinkan saya memberitahu Anda, kali ini saya telah mengarahkan pandangan saya pada permata yang nyata, jadi tentu saja, itu akan membutuhkan usaha. Cao Yan dan yang lainnya langsung tertarik. Sial, benarkah? Bahkan jika saudara laki-laki Ken mengatakan dia adalah permata, betapa cantiknya gadis ini. Sial, itu bukan aktris papan atas lainnya, kan? Cao Yan dan teman-temannya sering bergaul dengan Fu Carongchan dan sangat menyadari sifatnya sebagai playboy sejati, seorang veteran dalam pengejaran romantis, yang tidak menarik perhatian wanita biasa. Sekarang, dia telah berusaha keras untuk seorang wanita lajang, terus-menerus mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik.
Hal ini menggelitik rasa ingin tahu bahkan Cao Yan dan teman-temannya, bertanya-tanya wanita seperti apa yang bisa begitu memikat Fu Charongchan yang sudah berkali-kali berpengalaman. Saat itu, pintu ke kamar pribadi didorong terbuka, dan Liang Xuan adalah orang pertama yang masuk. Tuan Muda Fucha, Nona Han telah tiba. Saat berikutnya, ketika Cao Yan dan yang lainnya melihat Han Jingting muncul di pintu, mata mereka terbelalak. Hari ini, Han Jingting mengenakan setelan wanita biru muda dengan blus sifon putih di bawahnya, terlihat sangat sederhana. Namun, bahkan dalam pakaian yang begitu sederhana, dia memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Penampilannya tidak kalah mencolok dari aktris papan atas yang sebenarnya. Apa yang paling penting adalah sikapnya secara keseluruhan, memancarkan kesejukan alami yang tidak dapat disamakan dengan vulgar biasa. Permata. Pada saat ini, Cao Yan dan yang lainnya akhirnya setuju dengan ringkasan Fu Charongchan sebelumnya. Memang, wanita di depan mereka adalah permata kecantikan sejati. Fu Charongchan sebenarnya juga bertemu langsung dengan Han Jingting untuk pertama kalinya. Sebelumnya, ketika Fu Charongchan melihat foto-foto Han Jingting di majalah-majalah keuangan itu, dia terkagum-kagum. Sekarang, saat Han Jingting berdiri di hadapannya dalam daging, Fu Charongchan benar-benar merasakan kecantikannya sepenuhnya. Wanita ini bahkan lebih cantik, bahkan lebih sempurna dari yang digambarkan oleh foto-foto majalah. Hati Fu Charongchan melonjak, rindu untuk segera menjadikannya miliknya, untuk dinikmati sesukanya. Nona Han, saya Fu Charongchan, dan saya senang Anda bisa bergabung dengan pesta makan malam kami. Fu Charongchan tersenyum ramah saat dia mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Namun, Han Jingting tidak memegang tangannya, malah dengan santai menghindari tangan yang disodorkan Fu Charongchan dan dengan lembut memegang lengan Chen Xuan di sampingnya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk diundang ke pesta makan malam Tuan Muda Fucha. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, Tuan Muda Fucha. Baru saat itulah Fu Charongchan menyadari ada pria lain selain Han Jingting. Fu Charongchan langsung merasa tidak senang. Bahkan jika dia bukan alat paling tajam di gudang, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pria ini memiliki hubungan khusus dengan Han Jingting. Namun secara lahiriah, dia masih mempertahankan penampilan acuh tak acuh, tersenyum, Nona Han, bolehkah saya bertanya siapa ini? Bab 514. Siapa Xiang Yu, siapa Liu Bang? Han Jingting tersenyum, ini suamiku, Chen Xuan. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan itu menjadi sunyi. Cao Yan dan yang lainnya saling memandang dengan tak percaya. Kakak Ken masih berpikir untuk menggoda gadis-gadis, namun disinilah dia, membawa serta suaminya sendiri. Betapa canggungnya. Ketika Fu Charongchan mendengar tanggapan Han Jingting, kemarahan melonjak di dalam hatinya saat dia melihat ke arah Liang Xuan di sisinya. Liang Xuan, merasakan celaan di mata Fu Charongchan, hanya bisa tersenyum canggung, mengisyaratkan bahwa dia juga tidak berdaya. Semua peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Bagaimanapun, Fu Charongchan adalah pemain berpengalaman yang terbiasa dengan masyarakat kelas atas, memukul pacar di depan pacarnya bukanlah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Selain itu, Fu Charongchan sudah lama mendengar bahwa suami Han Jingting adalah menantu laki-laki yang tinggal, seorang yang tidak berguna di kota Huai. Memikirkan hal ini, Fu Charongchan tidak lagi menganggap serius situasi yang dihadapi. Kamu sengaja membawa suamimu, bukan? Kalau begitu, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat bahwa dibandingkan dengan saya, suami Anda yang tidak berharga bukanlah apa-apa. Nona Han, karena kamu di sini, silakan duduk dengan cepat. Fu Charongchan bahkan tidak melirik Chen Xuan, memperlakukannya seolah-olah dia tidak terlihat. Chen Xuan tidak mengerti mengapa Han Jingting bersikeras membawanya ke makan malam ini, tetapi sekarang dia telah memahami situasinya sepenuhnya. Jelas, Tuan Muda Fucha memendam motif tersembunyi untuk Han Jingting, dan karena dia berhutang budi padanya dan merasa sulit untuk menolaknya, dia membawa Chen Xuan sebagai tameng. Setelah menyadari hal ini, Chen Xuan merasa cukup lega. Setidaknya sekarang, Han Jingting menganggapnya sepenuhnya sebagai suaminya, dan dia mempertimbangkan perasaannya dalam segala hal. Namun, jika Tuan Muda Fucha ini berani mengingini dia meskipun mengetahui Han Jingting sudah menikah, maka itu benar-benar tercela. Chen Xuan masih belum sepenuhnya menyadari situasinya dan karenanya tidak banyak bicara, hanya mengikuti Han Jingting untuk duduk. Namun, sebelum Chen Xuan bisa mengikutinya, Liang Xuan menghentikannya. Tuan Muda Fucha dan Jingting memiliki sesuatu untuk didiskusikan saat duduk bersama. Untuk apa kamu mengikuti? Tempatmu ada di sini. Dengan ketidaksabaran dalam suaranya, Liang Xuan menunjuk ke posisi di sebelahnya, memberi isyarat kepada Chen Xuan untuk duduk. Dari awal hingga akhir, Liang Xuan hanya melihat Chen Xuan sebagai orang yang tidak berguna yang hidup dari seorang wanita, jadi dia tidak menganggapnya serius dan berbicara tanpa sopan santun. Tatapan Chen Xuan mengeras. Dia sebelumnya mengira Liang Xuan hanyalah teman Han Jingting, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Tapi hari ini, perilaku Liang Xuan jelas tidak normal.
Pertama dia menasihati Han Jingting untuk tidak membawanya, dan sekarang dia dengan sengaja memblokirnya untuk menciptakan peluang bagi tuan muda Fucha itu. Tidak ada yang sederhana tentang niat Liang Xuan. Jingting adalah istriku, apakah ada masalah dengan saya yang duduk di sebelahnya? Chen Xuan menatap Liang Xuan, suaranya dingin. Liang Xuan mengerutkan kening sedikit. Dia baru pernah bertemu Chen Xuan ini sebelumnya, dan kesan tegasnya adalah bahwa dia hanyalah pria tak berguna dan tak bertulang yang terus-menerus dikenakan. Namun, aura yang dia pancarkan sekarang memberi Liang Xuan rasa tertekan dan terkejut. Sebelum Liang Xuan dapat berbicara, Cao Yan, ditemani oleh beberapa orang lainnya, telah mengepung mereka. Tanpa memperhatikan kesopanan, Cao Yan melingkarkan lengannya di leher Chen Xuan dan berkata dengan penuh arti, bukankah kami mengatakan bahwa istrimu memiliki urusan pribadi yang penting untuk didiskusikan dengan saudara kita Ken? Jangan ikut campur tanpa alasan. Karena Nona Han bersusah payah membawamu ke sini, kamu adalah tamu. Hari ini adalah pertemuan pertama kita, jadi ayo, bersulang untuk kalian semua. Cao Yan mengambil segelas anggur dan menyerahkannya kepada Chen Xuan. Sebelum mereka tiba, Fucha Rongchan sudah menyuruh mereka untuk menyediakan perlindungan untuknya. Sekarang, tentu saja, mereka perlu memblokir Chen Xuan dengan benar, untuk menciptakan peluang bagi Fucha Rongchan untuk menjemput gadis-gadis. Itu benar, kita semua sudah menunggu untuk bersulang untukmu, cepat minum. Batang atas muda keluarga Fu di belakangnya juga berteriak-teriak dengan riuh. Mulut Liang Xuan meringkuk menjadi seringai dingin yang dipenuhi Schadenfreude. Dia segera memahami niat Cao Yan dan yang lainnya. Dengan begitu banyak orang, masing-masing memanggangnya dengan minuman, Chen Xuan pasti terlalu mabuk untuk berdiri. Pada saat itu, Fucha Rongchan bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan Han Jingting. Memikirkan hal ini, Liang Xuan juga menggemakan sentimen itu, punya sopan santun, ya. Tuan muda Cao menawarkanmu minum. Cepat dan ambillah. Cao Yan menatap Chen Xuan dengan senyum pura-pura, namun tidak ada kehangatan di matanya. Ada apa, kamu tidak akan menyelamatkan muka kita, kan? Keturunan muda keluarga Fu di belakangnya juga mengambil sikap siap untuk menyulitkan Chen Xuan. Chen Xuan, tentu saja, telah melihat niat orang-orang ini sejak lama. Tampaknya tuan muda Fucha telah dipersiapkan dengan baik, mengundang Han Jingting untuk makan malam tanpa niat baik sama sekali. Itu benar-benar perjamuan Hongmen. Sayangnya, orang-orang ini masih belum menyadari siapa Xiang Yu dan siapa Liu Bang. Chen Xuan tersenyum acuh tak acuh, kamu salah paham, berkumpul bersama adalah takdir, dan jika kita bersulang, aku harus menjadi orang yang memanggangmu. Hanya saja, aku tidak terlalu suka menggunakan cangkir untuk minum, terlalu banci. Bagaimana dengan ini, ayo minum langsung dari botolnya. Bagaimana menurutmu? Cao Yan tercengang, dan batang atas muda itu juga bertukar pandang bingung, tidak yakin dengan niat Chen Xuan sekarang. Ini adalah minuman beralkohol setinggi 52 derajat, minum dari botol. Itu pasti lelucon, kan? Cao Yan mengira Chen Xuan hanya menggertak untuk menakut-nakuti mereka dan merasa jijik. Tentu, ayo minum dari botol, siapa yang takut? Saat dia mengatakan ini, Cao Yan membuka sebotol minuman keras lagi tetapi tidak meminumnya sendiri, memberikannya kepada seorang anak laki-laki gemuk di sebelahnya. Fatih, ayo, kamu minum bersamanya dulu. Cao Yan licik, menarik perisai manusia terlebih dahulu untuk menguji air. Keluarga bocah gemuk itu juga kaya, tetapi dia jelas memiliki status yang lebih rendah di lingkaran dibandingkan dengan Cao Yan. Jadi ketika Cao Yan berbicara, dia tentu saja tidak berani menolak. Selain itu, bocah gemuk itu berpikiran sama dengan Cao Yan dan yang lainnya, percaya bahwa Chen Xuan hanya tampil di depan dan tidak menganggapnya serius. Ayo, minumlah. Bocah gemuk itu mendentingkan botol dengan Chen Xuan dan kemudian memiringkan kepalanya ke belakang untuk minum. Saat dia minum, dia mengawasi kemajuan Chen Xuan, berencana untuk berhenti segera setelah Chen Xuan melakukannya. Apa yang tidak dia duga adalah Chen Xuan, begitu dia mengangkat botol itu, tidak menunjukkan niat untuk meletakkannya. Hanya dalam beberapa saat, seluruh botol minuman keras putih telah dikosongkan ke dalam perut Chen Xuan. Cao Yan dan yang lainnya di sampingnya semuanya tercengang. Itu adalah seluruh jin minuman keras putih, jatuh dalam satu tegukan. Bukankah itu sedikit terlalu galak? Bocah gemuk itu benar-benar bingung, dia mengira lawannya hanya menggertak. Siapa yang tahu dia benar-benar serius. Bab 515. Tidak cukup mabuk. Chen Xuan, mengangkat gelasnya yang sekarang kosong, menatap si gendut dengan mata penuh arti. Sudah selesai, giliranmu. Saya. Si gendut itu agak pengecut. Tetapi dalam keadaan saat ini, mustahil baginya untuk pergi tanpa minum. Tanpa pilihan lain, si gendut harus menggigit peluru dan mulai minum dengan kepala dimiringkan ke belakang. Di tengah jalan, lemak mulai bergumul, merasakan sensasi terbakar di perutnya, dan beberapa kali dia berpikir untuk menyerah. Namun Cao Yan terus mengedipkan mata padanya dari samping,
memberi isyarat padanya untuk menghabiskan minumannya karena, bagaimanapun juga, akan terlalu memalukan bagi begitu banyak dari mereka untuk keluar sejak awal. Karena tidak punya pilihan, si gendut harus terus minum dengan tekad pasrah. Pada saat dia menelan setetes minuman keras terakhir, si gendut merasakan dunia berputar dan hampir roboh ke tanah. Kebahagiaan ganda, ayolah, aku akan bersulang untukmu lagi. Chen Xuan membuka sebotol alkohol lagi dan menyerahkannya. Si gendut, ketakutan, menjadi lemah di lutut dan segera mengakui, tidak, satu botol sudah cukup. Satu botol sudah membakar perutnya, minum lebih banyak akan mempertaruhkan nyawanya. Pengecut. Cao Yan mengutuk. Kemudian, Cao Yan mengedipkan mata pada seorang pria berotot di sampingnya, Da Zuang, kamu bangun. Da Zuang ini memiliki toleransi alkohol terbaik di antara kelompok mereka, dan Cao Yan dan yang lainnya belum pernah melihatnya dipukuli. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk menunjukkan keberaniannya. Da Zuang melangkah maju tanpa ragu-ragu, kehadirannya mendominasi saat dia menatap Chen Xuan dengan dagu terangkat dan wajah sombong. Nak, kamu benar-benar bisa menahan minumanmu, ya? Ayo, mari kita tiup botol dulu, hanya untuk berkumur. Da Zuang berbicara dengan santai, mengambil botolnya, dan mulai menenggak minuman kerasnya. Tak lama kemudian, sebotol baijiu dikosongkan, dan meskipun wajah Da Zuang sedikit memerah, dia tidak menunjukkan reaksi lain. Da Zuang luar biasa. Cao Yan dan yang lainnya, senang, memberi acungan jempol kepada Da Zuang. Da Zuang menikmati kekaguman mereka, kebanggaan tertulis di seluruh wajahnya, kemudian dia memperhatikan bahwa botol baijiu Chen Xuan juga terkuras. Da Zuang mendengus, lumayan, biarkan aku bersulang untukmu lagi, ayo pergi, Tri Yang Prosperity. Saat dia berbicara, Da Zuang memosongkan sebotol baijiu lagi sekaligus. Cao Yan dan krunya mengawasi Chen Xuan bersama Saden Frude. Chen Xuan sudah menyelesaikan 2 botol baijiu secara berurutan. Orang normal pasti sudah tidak sadarkan diri sekarang, dan ini akan menjadi botol ketiga. Bisakah pemuda di depan mereka ini benar-benar mengambilnya? Tapi sebelum kegembiraan mereka berlangsung terlalu lama, Chen Xuan sudah mengikutinya dan menenggak minumannya. Melihat botol kosong lainnya di tangan Chen Xuan, Da Zuang merasa sangat tidak nyaman di dalam. Di permukaan, dia mungkin tampak tenang dan tenang, tetapi kenyataannya, itu hanya gertakan. Memang, dia bisa minum banyak, tapi dia punya batasannya. 2 jin baijiu kira-kira adalah batas Da Zuang, lebih dari itu, paling banyak 3, dan dia akan benar-benar keluar untuk menghitung. Namun, inilah Chen Xuan, yang baru saja memoles 3 botol baijiu utuh dan masih tampak baik saja, benar-benar luar biasa. Bukan hanya Da Zuang dan teman-temannya, bahkan Han Jingting, melihat Chen Xuan menelan 3 botol baijiu, terkejut tanpa bisa berkata-kata. Dia tidak pernah tahu bahwa Chen Xuan bisa minum begitu banyak. Chen Xuan meletakkan botol kosong itu tanpa sepatah kata pun dan membuka botol lainnya, menyerahkannya kepada Da Zuang. Kami menyelesaikan, Tri Yang Prosperity, sekarang saatnya untuk Four Seasons Wealth. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan minum terlebih dahulu dengan hormat. Setelah menyelesaikan botol keempat, Chen Xuan tidak berhenti dan langsung membuka botol kelima. Panen 5 butir yang melimpah. Kemudian botol keenam, semuanya berjalan lancar. Botol ketujuh, 7 bintang bersinar terang. Ketika botol baijiu ketujuh selesai, seluruh ruang pribadi sudah mati sunyi. Semua orang menatap Chen Xuan dengan ekspresi ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dalam satu tarikan napas, 7 botol baijiu. Apakah ini bahkan manusia lagi? Lupakan 7 botol baijiu, mereka bahkan tidak bisa mengelola 7 botol air mineral. Setelah menghabiskan botol ketujuh, Chen Xuan berhenti sejenak, menatap Da Zuang dengan penuh arti. Baiklah, aku akan berhenti di sini untuk saat ini dan menunggumu, giliranmu untuk minum. Smash! Da Zuang, dengan ekspresi tertegun, menjatuhkan botol itu dari tangannya, dan botol itu hancur di tanah. Bagaimana kalau kita berhenti? Kami berdua minum dengan jumlah yang hampir sama. Minum 7 botol. Lelucon yang luar biasa. Tidak peduli seberapa cakap Da Zuang, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, tidak lama setelah dia menyelesaikan kalimatnya, wajah Chen Xuan jatuh, bukankah aku mengatakan itu hanya obat kumur? Menyerah bahkan sebelum kita mulai, apakah kamu dibesarkan dengan obat kumur? Da Zuang sangat marah. Wajah Fu Charongchan menjadi gelap. Cao Yan dan yang lainnya memandang Chen Xuan sebagai unjuk kekuatan dan membuat Chen Xuan mabuk. Sekarang merekalah yang dipermalukan oleh Chen Xuan, dan Fu Charongchan tidak tahan. Da Zuang, jangan mempermalukan kami. Wajah Da Zuang berubah. Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar mempermalukan Fu Charongchan pada saat ini, dia mungkin juga tidak dapat bergaul dalam lingkaran ini lagi. Didorong oleh Cao Yan dan yang lainnya, Da Zuang memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Dia mengambil botol itu dan menenggaknya ke tenggorokannya.
Setelah botol ketiga, kepala Dazuang mulai terasa berat, dan kakinya mulai goyah, menandakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Tapi Dazuang tidak berhenti di situ, dia melanjutkan ke botol keempat. Setelah botol keempat, Dazuang merasa seperti ada api yang menyala di perutnya, menyebabkan ketidaknyamanan. Kali ini, Dazuang benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Sementara itu, Cao Yan tanpa henti membujuknya, Dazuang, teruslah minum. Minum. Sambil mengertakkan gigi, Dazuang meraung dan mengambil botol kelima untuk diminum. Tapi setelah hanya beberapa teguk, Dazuang merasakan perutnya berputar seperti lautan yang mengamuk. Saat berikutnya, memerciki. Dada Zuang tidak bisa menahan diri lagi dan muntah di tempat. Cao Yan dan yang lainnya langsung merasa jijik. Dazuang, ada apa denganmu? Bangun dan terus minum. Tetapi pada titik ini, Dazuang sudah sangat mabuk sehingga dia tidak sadarkan diri, terbaring di tanah seperti babi mati, bahkan tidak bisa mengangkat kelopak matanya. Chen Xuan mendengus dingin, saudara ini tidak begitu baik, Dia berdosa hanya dengan berkumur, dan saya bahkan belum memulainya. Jadi, apakah ada orang lain yang mau minum denganku? Chen Xuan melihat batang atas yang tersisa. Satu persatu, mereka mundur ketakutan, tidak ingin berakhir seperti Dazuang, disiram seperti babi mati. Bagaimana denganmu? Haruskah aku menghormatimu dengan beberapa botol? Chen Xuan menoleh ke Cao Yan. Meski Cao Yan enggan, dia tidak berani menghadapi tantangan tersebut. Dengan gusar, Chen Xuan menghindari Cao Yan dan yang lainnya, dan langsung pergi ke Han Jingting. Apakah kamu baik-baik saja? Han Jingting bertanya dengan gugup. Chen Xuan tersenyum tipis, saya belum cukup minum. Han Jingting berhenti, lalu tertawa. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan duduk tepat di antara Han Jingting dan Fu Charongchan. Wajah Fu Charongchan menjadi masam. Dia memiliki kesempatan untuk mendekati Han Jingting dan melakukan pertukaran yang baik, tapi sekarang semuanya dihancurkan oleh Chen Xuan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Bab 516. Saya pikir, Anda tidak pantas mendapatkannya. Terlepas dari ketidaksenangannya, Fu Charongchan berhasil menjaga wajahnya tetap tenang. Saya tidak menyadari Tuan Chen bisa menahan minumannya dengan baik. Memang cukup mengesankan. Fu Charongchan memuji dengan senyum di bibirnya tetapi dengan sengaja melirik Liang Xuan dengan penuh arti, memberi isyarat padanya untuk angkat bicara. Liang Xuan mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Fu Charongchan. Keberanian Chen Xuan selama minum harus didinginkan, dan sekarang adalah waktu yang tepat. Dengan cemoohan, Liang Xuan mengejek, Tuan Muda Fucha, kamu memberinya terlalu banyak pujian. Dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Mungkin hanya toleransi yang sedikit lebih baik terhadap alkohol. Cao Yan dan yang lainnya resah karena tidak mampu menangani Chen Xuan, tetapi mereka segera merasakan peluang dalam kata-kata Liang Xuan. Menantu yang tinggal di rumah. Bukankah itu seperti menikah dengan keluarga istri? Ayo, kamu bercanda, kan? Di zaman sekarang ini, masih ada pria yang mau menjadi menantu laki-laki. Sial, bukankah itu hanya hidup dari seorang wanita? Itu sangat menyedihkan. Hahaha. Cao Yan dan kelompoknya tertawa terbahak-bahak, merasa sangat puas. Chen Xuan telah menikah dengan keluarga tersebut selama 7 tahun dan terbiasa dengan pernyataan seperti itu. Dia tidak menganggapnya serius dan juga tidak menyangkalnya. Han Jingting yang ekspresinya langsung berubah sedingin es, kakak perempuan Xuan, saya pikir ada kesalahpahaman. Saya telah menjadi istri sah Chen Xuan sejak awal, dan sekarang saya tinggal di rumah Chen Xuan. Bahkan JRN Corporation didirikan dengan uang yang diberikan Chen Xuan kepada saya. Jadi, dia bukan lagi menantu laki-laki yang tinggal di rumah, melainkan suamiku yang sah menikah, Han Jingting. Saya membawa Chen Xuan ke sini hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami atas kebaikan Tuan Muda Fucha. Jika Anda terus tidak menghormati suami saya rasa kita tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Han Jingting sudah merasa tidak nyaman dengan mereka memaksa Chen Xuan untuk minum. Sekarang, mendengar kata-kata menghina mereka terhadap Chen Xuan, dia tidak tahan lagi. Dia telah menerima Chen Xuan di dalam hatinya dan tidak akan membiarkan siapapun untuk tidak menghormati suaminya, Han Jingting. Cao Yan dan yang lainnya merasa malu, dan Liang Xuan tertawa gugup, Jingting, apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Cao dan yang lainnya hanya bercanda. Mengapa kamu menganggapnya begitu serius? Selain itu, kamu mengatakannya sendiri, bukan? Anda datang ke sini untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Fucha atas kebaikannya yang luar biasa. Pergi begitu cepat akan sangat tidak sopan. Han Jingting tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Sebelumnya, dia menganggap Liang Xuan sebagai teman dekat yang harus mempertimbangkan kepentingan Han Jingting terlebih dahulu dalam situasi apapun. Tapi sekarang, dia merasa tindakan Liang Xuan terhadapnya dan Chen Xuan jelas-jelas jahat. Perilaku seperti itu membuat Han Jingting sangat tidak nyaman. Pada titik ini,
Chen Xuan juga angkat bicara untuk membujuknya. Jingting, dia tidak salah. Kami telah datang jauh-jauh dari kota Huai, dan pergi seperti ini memang tidak sopan. Karena Tuan Muda Fucha telah menyiapkan makan malam ini dengan hati-hati, kita tentu harus menghormatinya. Namun, ada sesuatu yang masih belum jelas bagi saya. Mereka terus mengatakan kita berhutang budi besar pada Tuan Muda Fucha. Apa sebenarnya bantuan ini? Saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya. Kebingungan ini telah berlama-lama sejak Chen Xuan memasuki ruangan. Dengan mencibir, Liang Xuan mengungkapkan keterkejutannya, mungkinkah, Jingting, kamu tidak pernah memberitahunya tentang hal yang begitu penting? Chen Xuan, biarkan aku memberitahumu. Alasan mengapa harga saham Jiaren Corporation tidak mencapai batas turun kemarin, dan bahkan berhasil naik, sebenarnya berkat bantuan Tuan Muda Fucha di belakang layar. Tahukah Anda berapa banyak modal yang dihabiskan Tuan Muda Fucha untuk mendukung Jiaren Corporation? 10 miliar. Seluruh 10 miliar yuan. Setelah mendengar ini, semua orang di kamar pribadi terkejut. Ya ampun, menghabiskan 10 miliar begitu saja. Layak saudara bisa. Kakak Ken mengerahkan segalanya untuk membantu Nona Han. Sepertinya itu memang cinta sejati. Bukankah itu kebenarannya? Saya pikir Tuan Muda Fucha dan Nona Han adalah pasangan yang cocok di surga. Setidaknya, mereka jauh lebih baik daripada beberapa freeloader dengan wajah cantik. Hahaha. Cao Yan dan yang lainnya semua kagum dan bahkan mengambil kesempatan untuk mulai memasangkan Han Jingting dengan Fucha Rongchan. Mendengar penjelasan Liang Xuan, Chen Xuan tidak bisa menahan senyum getir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang disebut hutang syukur Han Jingting kepada Fucha Rongchan adalah untuk ini. Fucha Rongchan ini benar-benar memiliki kulit yang tebal, berani mengambil pujian atas pekerjaan orang lain, itu sangat tidak tahu malu. Melihat Chen Xuan menyeringai, Liang Xuan langsung menjadi tidak senang. Apa yang lucu? Apa yang bisa ditertawakan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena bantuan Tuan Muda Fucha yang tepat waktu kemarin, Jiaren Corporation pasti sudah bangkrut. Jingting tidak hanya tidak punya uang sepeser pun, tetapi kamu, sepatu freelot, juga akan mati kelaparan. Bantuan Tuan Muda Fucha padamu sangat besar. Bagaimana Anda masih bisa tertawa? Cao Yan dan yang lainnya juga menimpali, itu benar, kamu harus bergegas dan berterima kasih kepada Tuan Muda Fucha atas kebaikannya yang luar biasa. Bantuan yang sangat besar, kamu harus mengungkapkan rasa terima kasihmu dengan benar. Tentu saja, kamu harus bersujud terima kasih. Chen Xuan mengangguk. Jika memang Tuan Muda Fucha yang diam-diam membantu Jiaren Corporation kemarin, maka itu benar-benar akan sangat membantu. Belum lagi terima kasih, bahkan jika Chen Xuan harus mendaki gunung pisau atau terjun ke lautan api, itu akan benar. Fucha Rongchan tampak bangga, menunggu Chen Xuan membungkuk dan mengucapkan terima kasihnya. Tapi kemudian, nada Chen Xuan berubah saat dia melanjutkan, namun, saya ingin bertanya kepada Tuan Muda Fucha, apakah Anda benar-benar orang yang membantu kemarin? Wajah Fucha Rongchan langsung berubah jelek. Apa maksudmu dengan itu? Chen Xuan terus terang, tidak ada artinya secara khusus. Saya hanya berpikir bahwa bukan Anda yang membantu Jiaren Corporation kemarin. Anda baru saja mengambil kredit orang lain dan menyamar sebagai dermawan. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan rasa terima kasih kami. Kata-kata ini langsung membuat marah semua orang. Sial, apa maksudmu dengan itu? Tuan Muda Fucha banyak membantu Anda, dan bukan hanya Anda tidak tahu berterima kasih, tetapi Anda juga berani bersikap kasar padanya. Sial, kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Liang Xuan juga tampak mencemooh. Chen Xuan, jangan mengira kami tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Satu-satunya alasan kamu sangat ingin menyangkal Tuan Muda Fucha adalah untuk memuaskan egomu yang rapuh, kan? Apakah menurutmu dengan menyangkal semua yang telah dilakukan Tuan Muda Fucha, kamu tidak akan berhutang padanya, dan kamu bisa mengangkat kepalamu di depannya? Kamu benar-benar terlalu hina. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana wanita baik seperti Jingting bisa jatuh cinta pada pria berpikiran sempit sepertimu. Dengan pengingat Liang Xuan, Cao Yan dan yang lainnya tiba-tiba melihat cahaya. Jadi itu saja. Sebagai seorang pria, kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, itu cukup menyedihkan. Tuan Muda Fucha mengambil tindakan atas nama Anda, dan Anda tidak hanya kurang bersyukur, Anda bahkan mencoba untuk membalas. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Untuk sesaat, semua orang menghujani Chen Xuan dengan ejekan dan penghinaan. Bab 517. 10 miliar, tinggalkan dia. Bahkan Han Jingting buru-buru angkat bicara untuk memarahinya. Chen Xuan, memang Tuan Muda Fucha yang membantu kami kali ini, kamu terlalu kasar dengan kata-katamu. Sebaiknya kamu segera meminta maaf kepada Tuan Muda Fucha. Dengan tawa dingin, Chen Xuan memandang Han Jingting. Jingting, apakah Anda benar-benar berpikir dia bersedia menghabiskan 10 miliar untuk membantu Anda? Ini. Sejujurnya, Han Jingting juga merasa tidak yakin. Itu 10 miliar yuan.
Bahkan jika Fucha Rongchan benar-benar memiliki perasaan itu padanya, untuk mengatakan dia akan menghabiskan 10 miliar hanya untuk membuatnya bahagia, Han Jingting benar-benar tidak merasa dia memiliki daya pikat sebanyak itu. Liang Xuan mendengus dingin, jadi kamu mempertanyakan kemampuan Tuan Muda Fucha sekarang. Cao Yan berkata dengan jijik, nak, kamu telah gagal total dalam hidup sehingga tentu saja kamu tidak mau menghabiskan 10 miliar untuk membantu seseorang, tapi itu tidak berarti orang lain pelit. Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Fucha? Izinkan saya memberitahu Anda, nenek moyang Tuan Muda Fucha adalah pejabat tinggi di bekas dinasti, ayahnya adalah bangsawan Qian Sui dari Jinmen, dan aset keluarganya melebihi 200 miliar. Apakah kamu mengerti apa artinya 200 miliar? Oh, saya lupa, Anda hanya menantu yang hidup dari istrinya, 10 miliar sudah menjadi angka astronomi bagi Anda, jadi bagaimana mungkin Anda bisa memahami apa artinya 200 miliar? Hahaha. Senyum Cao Yan penuh dengan ejekan, dan batang atas kaya lainnya juga mencemooh dengan jijik. Salah satu dari mereka memiliki aset bernilai puluhan miliar, dan mereka menganggap diri mereka jauh lebih mulia daripada Chen Xuan, merasakan superioritas yang kuat di depannya. Namun pecundang malang inilah yang berhasil menikahi wanita cantik seperti Han Jingting, tentu saja, itu membuat mereka kesal, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Chen Xuan tanpa henti. Liang Xuan juga mencibir berulang kali, Chen Xuan, bukankah kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri? Jadi bagaimana dengan itu, apakah kamu sekarang menyadari betapa besar jarak antara kamu dan Tuan Muda Fucha? Chen Xuan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Cao Yan dan Liang Xuan, dia mendengus dingin dan menatap Fucha Rongchan, semua hal yang Anda katakan ini bukan yang ingin saya dengar, saya hanya ingin bertanya kepada Tuan Muda Fucha di sini, apakah kamu yakin, orang yang menghabiskan 10 miliar untuk membantu Jingting, untuk membantu perusahaan Jiaren kami, benarkah kamu? Hati Fucha Rongchan mau tak mau tenggelam. Apakah Chen Xuan begitu yakin bukan dirinya yang membantu Jiaren Corporation karena dia tahu yang sebenarnya? Tapi kemudian dia berpikir, bahkan Han Jingting tetap dalam kegelapan, jadi bagaimana mungkin menantu ini tahu apa-apa? Dengan pemikiran itu, hati Fucha Rongchan benar-benar rileks. Wajah Fucha Rongchan dipenuhi dengan arogansi, tentu saja. 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil, tetapi untuk Nona Han, saya bersedia mengeluarkan uang ini. Selain itu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, saya sudah lama mengagumi Nona Han, bukan hanya 10 miliar, bahkan jika saya harus merogoh kocek lebih dalam untuknya, saya pikir itu sepadan. Mendengar kata-kata ini, Cao Yan dan yang lainnya segera mulai berseru dan berteriak-teriak. Ya Tuhan, apakah saudara dapat membuat pengakuan di depan umum? Mengaku di hadapan suami orang lain, Tuan Muda Fucha benar-benar pria sejati. Liang Xuan juga mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi rasa iri. Di zaman kuno, Raja Yu dari Zhou bermain dengan api suar untuk memenangkan hati seorang wanita cantik. Hari ini kita memiliki Tuan Muda Fucha yang membuang 10 miliar, semuanya hanya untuk membuat Jingting bahagia. Jingting, sekarang kamu harus tahu betapa Tuan Muda Fucha menyukaimu. Di tengah keributan orang banyak, Fucha Rongchan melangkah maju, berhadapan langsung dengan Han Jingting. Jingting, perasaanku padamu nyata. Dari pandangan pertama pada foto Anda, saya tahu Anda adalah wanita yang ditakdirkan untuk saya, Fucha Rongchan. Jingting, biarkan aku menjadi laki-lakimu, aku bersedia melindungimu seumur hidup. Fucha Rongchan berbicara dengan emosi yang dalam, sekali lagi menghasut sorak-sorai dari Cao Yan dan yang lainnya. Tuan Muda Fucha sangat romantis. Bersama-sama. Untuk sesaat, suara semua orang menyemangati, seolah-olah Fucha Rongchan dan Han Jingting adalah pasangan yang benar-benar diberkati. Liang Xuan juga muncul lagi, Jingting, Tuan Muda Fucha sangat proaktif, apa yang kamu ragukan? Mengapa tidak bergegas dan setuju dengan Tuan Muda Fucha? Pria yang sangat mabuk cinta, dan orang yang rela mengeluarkan uang untuk seorang wanita, sangat sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Han Jingting agak panik, karena tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Sejujurnya, Fucha Rongchan di hadapannya memang tipe yang diinginkan banyak gadis. Tampan, kaya, murah hati, dan sangat romantis. Sayangnya, hati Han Jingting sudah menjadi milik Chen Xuan, dan betapapun hebatnya pria itu, dia tidak bisa menerimanya. Tuan Muda Fucha, saya menghargai perasaan Anda. Tapi aku sudah punya suami, tolong jangan lakukan hal-hal yang tidak berarti ini di masa depan. Fucha Rongchan, bagaimanapun, tegas, saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya lakukan untuk Anda tidak ada artinya. Aku tahu kamu sudah menikah, tapi aku sama sekali tidak peduli. Jika kamu mau, aku bisa menikahimu kapan saja. Seperti suamimu. Fucha Rongchan melihat ke arah Chen Xuan di samping, dan tersenyum tipis, menurutku, dia sama sekali tidak pantas berada di sisimu. Jika dia mau, saya bisa memberinya sejumlah besar uang, cukup baginya untuk menemukan wanita biasa yang sesuai dengan statusnya dan menjalani kehidupan tanpa beban. 10 miliar,
bagaimana perasaanmu tentang itu? Mata Chen Xuan sedikit menyipit, gelombang niat membunuh muncul di hatinya. Fucha Rongchan ini, tahu betul dia adalah suami Han Jingting, berani mengaku kepada istrinya tepat di depannya dan bahkan ingin menggunakan uang untuk membubarkan mereka. Ini bukan romansa, ini menginjak-injak martabat Chen Xuan sebagai seorang pria. Namun, setelah mendengar kata-kata Fucha Rongchan, Liang Xuan dan yang lainnya sangat setuju. 10 miliar. Ya Tuhan, Tuan Muda Fucha benar-benar murah hati. Kakak bisa benar-benar memiliki perasaan yang tulus untuk Nona Han. Liang Xuan dengan sinis mengejek, Chen Xuan, Anda harus sangat jelas pada diri sendiri bahwa itu dengan kondisi Anda sama sekali tidak layak untuk seorang wanita sebagus Jingting. Tuan Muda Fucha yang memberimu 10 miliar benar-benar melebih-lebihkan nilaimu. Tidakkah kamu akan bergegas dan berterima kasih kepada Tuan Muda Fucha atas kebaikannya yang luar biasa? Fucha Rongchan jelas menggunakan uang untuk mempermalukan Chen Xuan, dan Liang Xuan bahkan menekan Chen Xuan untuk bersyukur, benar-benar konyol. Pada saat ini, Han Jingting juga berhenti berbicara, malah melihat ke arah Chen Xuan, menunggu tanggapannya. Dia ingin melihat berapa beratnya di hati Chen Xuan. Apa yang lebih penting dia, atau 10 miliar? Chen Xuan tertawa dingin, 10 miliar. Fucha Rongchan mengangguk, itu benar, 10 miliar. Kata-kataku adalah ikatanku. Apa, kamu tidak percaya? Dengan itu, Fucha Rongchan melepas cincin ibu jari giok dari jarinya dan mulai memamerkannya. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah harta turun-temurun dari klan keluarga Fucha kami, cincin jempol giok 9 ular piton harta yang tak ternilai. Hanya 10 miliar hanyalah setetes air di lautan bagiku, Fucha Rongchan. Bab 518. Harta tak ternilai. Ekspresi Chen Xuan berubah menjadi sangat suram, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa uang dapat membeli segalanya? Izinkan saya memberitahu Anda, Jingting adalah istri saya, Chen Xuan, bukan barang untuk diperdagangkan. Jangan sebutkan hanya 100 miliar, bahkan kekayaan dunia tidak akan cukup untuk mengambil wanitaku dariku. Setelah mendengar ini, gelombang kehangatan melonjak di hati Han Jingting. Tidak ada kekayaan di dunia yang bisa membelinya. Jadi bagi pria ini, dia benar-benar sepenting itu. Jingting, orang-orang ini memiliki motif yang tidak murni. Kurasa kita tidak perlu melanjutkan pesta makan malam ini. Bagaimana kalau kita pergi saja? Bagaimana menurutmu? Chen Xuan memandang Han Jingting, memutuskan untuk menghormati pendapatnya. Tanpa berpikir dua kali, Han Jingting buru-buru mengangguk. Oke, aku akan mendengarkanmu. Mendengar Han Jingting hendak pergi, Fucha Rongchan langsung menjadi cemas. Dia akhirnya berhasil menipunya untuk datang dengan memanfaatkan kesempatan ini, jika dia pergi begitu saja, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali di masa depan. Jingting, mengapa terburu-buru pergi? Kamu belum menyetujuiku. Han Jingting tersenyum masam, Tuan Muda Fucha, saya sudah membuat diri saya sangat jelas. Saya tidak akan setuju untuk bersama Anda. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Dengan itu, Han Jingting mengikuti Chen Xuan, siap untuk langsung pergi. Fucha Rongchan tidak mau menyerah dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Han Jingting, kamu tidak bisa pergi. Para wanita yang didambakan Fucha Rongchan tidak pernah lolos dari jarinya, kali ini, dia telah membawa begitu banyak orang untuk membantu. Jika itu berakhir dengan kegagalan, di mana dia akan meletakkan wajahnya, Fucha Rongchan. Hari ini, bahkan jika dia harus menggunakan kekerasan, dia bertekad untuk menaklukkan wanita ini. Tapi sebelum Fucha Rongchan bahkan bisa menyentuh tangan Han Jingting, dia didorong menjauh oleh Chen Xuan. Apakah kamu tidak mengerti apa yang dikatakan istriku? Enyahlah. Saat kata, hilang, keluar dari bibirnya, niat membunuh yang kuat melonjak ke arah Fucha Rongchan. Ya Tuhan! Pada saat itu, Fucha Rongchan merasa seolah-olah Raja Yama sendiri datang untuk mengklaim jiwanya, menakutinya untuk mundur berulang kali. Karena ketakutan yang luar biasa, cincin ibu jari giok yang dipegangnya dengan sembarangan jatuh ke lantai. Krek! Cincin ibu jari giok hancur berkeping-keping, berserakan di lantai. Keheningan yang mematikan. Seluruh kamar pribadi menjadi sunyi senyap. Cao Yan, Liang Xuan, dan yang lainnya menatap pecahan cincin ibu jari di tanah, semuanya dengan mata terbelalak kaget. Bercampur di antara Jin Men, tentu saja, mereka sangat menyadari nilai cincin jempol giok 9 naga ini. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Pendiri pernah menganugerahkan 9 cincin jempol giok 9 naga kepada 9 pejabat yang telah memasuki celah bersamanya dan membuat pencapaian militer yang luar biasa, mengurapi mereka sebagai budak naga dan memberi mereka posisi seumur hidup di sisi kerajaan. Cincin jempol giok 9 naga ini tidak hanya bertindak sebagai kekebalan dari hukuman mati tetapi juga merupakan simbol identitas mereka. Kemudian, ketika dinasti sebelumnya runtuh, garis keturunan 9 budak naga hampir seluruhnya berhenti, dengan hanya klan keluarga Fucha yang melaksanakannya. Dari 9 cincin jempol giok 9 naga yang dianugerahkan oleh Kaisar Pendiri,
hanya cincin tunggal ini yang tersisa di dalam klan keluarga Fucha. Setelah runtuhnya dinasti sebelumnya, klan keluarga Fucha, sebagai sisa-sisa istana sebelumnya, selalu menganggap dirinya sebagai garis keturunan sah dari dinasti sebelumnya. Ayah Fucha Rongchan, Fucha Tai, bahkan dipanggil Qian Sui dari Jinmen. Cincin jempol giok 9 naga tunggal ini sekarang menjadi kebanggaan klan keluarga Fucha dan fondasi yang melegitimasi nama Qian Sui Fucha Tai. Fucha Rongchan, yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 bulan lalu, diberi cincin jempol giok 9 naga, simbol status mantan keluarga kerajaan mereka, oleh ayahnya, Fucha Tai, sebagai hadiah kedewasaan. Ayahnya telah mempercayakannya kepadanya dengan instruksi untuk menjaganya dengan baik dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Tapi siapa yang bisa mengantisipasi bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, pusaka ini, yang diwariskan selama ratusan tahun, akan hancur dalam sekejap. Cao Yan dan Liang Xuan menyadari bahwa kejadian ini kemungkinan besar akan menyebabkan keributan besar. Memang, itu terbukti menjadi masalahnya. Melihat pecahan cincin ibu jari yang hancur di lantai, wajah Fucha Rongchan mengalami badai emosi sebelum akhirnya berubah menjadi amarah. Kamu bajingan. Kamu telah menghancurkan cincin 9 nagaku. Apakah kamu tahu betapa berharganya benda ini? Dasar anjing. Fucha Rongchan meraung dalam kemarahan yang hiruk-pikuk. Han Jingting juga agak ketakutan. Fucha Rongchan sudah menyatakan bahwa cincin ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Sekarang setelah itu hancur, jika Fucha Rongchan benar-benar meminta pertanggungjawaban mereka, Han Jingting khawatir bahkan menjual seluruh perusahaan Jiaren tidak akan cukup untuk mengkompensasi kerugiannya. Tuan Muda Fucha, tolong jangan marah. Saya minta maaf atas nama Chen Xuan. Han Jingting membungkuk ke depan berniat untuk meminta maaf. Tapi Fucha Rongchan mengutuk keras, minta maaf. Apa gunanya permintaan maaf? Apakah kamu tahu berapa harga cincinku? Bisakah Anda membayar untuk mengimbanginya? Ini, Han Jingting terlalu takut untuk berbicara. Chen Xuan, bagaimanapun, tetap tenang, kompensasi. Kaulah yang dengan sembarangan memecahkan cincin giok itu sendiri. Mengapa kita harus membayarnya? Baru saat itulah Han Jingting tiba-tiba menyadari, ya, Tuan Muda Fucha, sepertinya memang kaulah yang secara tidak sengaja menghancurkannya. Itu bukan tanggung jawab kita. Wajah Fucha Rongchan berubah ganas, bukan tanggung jawabmu. Tanyakan pada mereka, siapa yang baru saja memecahkan cincin 9 nagaku. Sebelum Han Jingting dapat berbicara, Cao Yan dan yang lainnya segera melompat untuk menuduh. Apakah ada keraguan? Itu pasti nama keluarga Chen ini. Tepat, kita semua melihatnya. Dialah yang menghancurkan cincin Brother Ken. Han Jingting dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak percaya orang-orang ini akan mengatakan kebohongan yang begitu terang-terangan, menyalahkan Chen Xuan. Kemudian, Han Jingting tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke arah Liang Xuan. Kakak perempuan Xuan, tolong atas nama kami. Di mata Han Jingting, Liang Xuan adalah saudara perempuannya yang baik, yang pasti akan membela keadilan. Liang Xuan tampak tidak sabar, Jingting, bukannya aku tidak ingin membantumu. Jelas suamimu yang tidak berguna yang baru saja merusak cincin Tuan Muda Fucha. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk membantu Anda? Aku tidak bisa berbohong hanya karena kamu. Apa? Kau? Han Jingting benar-benar tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Liang Xuan, yang dianggap sebagai saudara perempuannya yang baik, juga akan berdiri di sisi Fucha Rongchan dan menjebak Chen Xuan. Han Jingting sangat kecewa. Mendengarkan tuduhan semua orang, Fucha Rongchan mencibir dengan penuh kemenangan. Bagaimana sekarang, mata semua orang jernih. Semua orang mengatakan suamimu yang merusak cincin giokku, jadi dialah yang melakukannya. Bahkan jika kita pergi ke pengadilan, saya yakin hakim pasti akan menegakkan keadilan untuk saya. Hati Han Jingting tenggelam. Dia sangat menyadari bahwa Fucha Rongchan benar, sekarang semua orang menuding Chen Xuan, dan mengingat bahwa setiap status dan kedudukan mereka tidak ada bandingannya dengan status dan kedudukan mereka. Bahkan seorang hakim pasti akan menerima kesaksian mereka. Dalam hal ini, Chen Xuan benar-benar tidak dapat menghapus tuduhan melanggar harta yang tak ternilai ini. Bab 519. Untuk mencegahmu menjebakku. Hati Han Jingting dipenuhi dengan kekecewaan total terhadap Fucha Rongchan. Awalnya, mengingat bantuan yang dia berikan kepada Jiaren Corporation, Han Jingting memiliki kesan yang baik padanya, tetapi tanpa diduga, dia ternyata sangat nakal, sekarang mencoba menjebak Chen Xuan. Terlepas dari ketidakpuasan besar di hatinya, Han Jingting juga tahu bahwa jika masalah hari ini tidak diselesaikan dengan baik, Chen Xuan pasti akan berada dalam masalah besar. Tuan Muda Fucha, Anda tahu betul bahwa cincin ibu jari giok ini sangat berharga, dan Chen Xuan tidak mampu untuk mengimbanginya. Bahkan jika kamu salah menuduh Chen Xuan sekarang, apa gunanya? Selain itu, dengan latar belakang dan status keluarga Anda saat ini, Anda pasti tidak kekurangan uang. Tuan Muda Fucha, bisakah kita membiarkan kejadian hari ini berlalu begitu saja?
Han Jingting memohon dengan sungguh-sungguh, berharap bisa meyakinkan Fucha Rongchan. Fucha Rongchan hanya mencibir dengan dingin, lepaskan. Mengapa saya harus? Kamu benar, aku tidak kekurangan uang, tapi bukan berarti aku bisa melepaskannya dengan mudah. Izinkan saya memberitahu Anda, hari ini dia harus membayar harga untuk cincin jempol giok 9 naga ini. Saya tidak akan meminta banyak, hanya 50 miliar. Jika dia tidak dapat membayar uangnya, dia tidak akan pergi hari ini. Han Jingting putus asa, Tuan Muda Fucha, Chen Xuan, dan saya hanya memiliki Jiaren Corporation, dengan total aset hanya bernilai beberapa miliar. Bahkan jika kami menjual perusahaan, itu tidak akan menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, Liang Xuan juga bertindak seperti seorang mediator, berkata, itu benar, Tuan Muda Fucha, mereka benar-benar tidak mampu membayar uang sebanyak itu, 50 miliar memang terlalu banyak untuk mereka. Plus, karena kamu sangat mencintai Jingting, kamu tentu tidak ingin melihatnya di tempat yang sulit, kan? Menurut saya, mengapa tidak membiarkan Jingting menyetujui pengejaran Anda? Setelah Jingting bersamamu, maka cincin jempol 9 naga akan menjadi milik kalian berdua, sehingga tidak perlu merepotkan Chen Xuan lebih jauh. Bagaimana menurutmu? Kata-kata ini tepat di titik manis Fucha Rongchan. Cincin jempol 9 naga sudah hancur, dan alih-alih mencari masalah dengan Chen Xuan, mengapa tidak mendapatkan sesuatu yang nyata darinya? Jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan Han Jingting, itu akan sangat berharga. Cao Yan dan yang lainnya juga ikut campur, setuju dengan saran Liang Xuan. Fucha Rongchan memasang wajah enggan, tetapi akhirnya mengangguk, baiklah, jika Nona Han benar-benar setuju dengan pengejaran saya, maka memang, saya dapat melepaskan tanggung jawabnya demi Anda. Apa yang dipikirkan Nona Han? Ini, Han Jingting mendapati dirinya dalam posisi yang sulit. Liang Xuan dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuknya, Jingting, apalagi yang perlu Anda pertimbangkan. Lihat waktunya, kamu harus bergegas dan setuju dengan Tuan Muda Fucha. Sebelum Han Jingting dapat berbicara, Chen Xuan adalah orang pertama yang menyela, tidak perlu bicara lebih lanjut, Jingting tidak akan menyetujuimu. Chen Xuan memandang Fucha Rongchan dengan tatapan dingin, jangan pikir saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan pikiran tercela seperti itu, atau saya jamin Anda akan menyesalinya. Liang Xuan mengejek, Chen Xuan, menurutmu kamu siapa? Berani berbicara dengan Tuan Muda Fucha dengan nada seperti itu. Kau, tampar. Sebelum Liang Xuan bisa selesai berbicara, Chen Xuan menamparnya, memberikan tamparan tajam di wajahnya. Cukup berisik. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pemandangan ini, dan Liang Xuan juga menutupi wajahnya, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Di mata Liang Xuan, Chen Xuan hanyalah pengecut yang tidak berharga, dan jika bukan karena hubungannya dengan Han Jingting, cewek wanita, dia tidak akan menjadi apa-apa. Oleh karena itu, sejak awal, Liang Xuan tidak pernah menganggap serius Chen Xuan, bahkan berani mencoba menghancurkannya dengan Han Jingting tepat di depannya. Tapi Liang Xuan tidak pernah menyangka bahwa itu pecundang seperti itu, yang dianggap remeh, akan benar-benar berani memukulnya. Kamu, dasar bajingan, kau berani memukulku. Chen Xuan memandang Liang Xuan dengan ekspresi dingin, sengaja memikat Jingting untuk menghadiri makan malam dengan niat buruk ini. Sadar sepenuhnya bahwa Jingting dan saya adalah suami istri, tetap saja Anda berani memperkenalkan pria kepadanya di depan saya. Dan sekarang kamu bahkan mencoba memaksa dan menyuapnya untuk menyetujui pengejaran pria tercela ini. Di matamu, apakah aku, Chen Xuan, benar-benar seseorang yang tidak berani melawan saat diserang, atau membalas saat dihina? Chen Xuan sudah melihat bahwa Liang Xuan dan Fucha Rongchan memang bersekongkol, dan dia pasti sudah lama tahu bahwa bukan Fucha Rongchan yang diam-diam membantu Jiaren Corporation. Namun meski begitu, dia masih berani menipu Han Jingting, memaksanya melewati wortel dan tongkat, mencoba membuatnya berkumpul dengan Fucha Rongchan. Bahkan jika Chen Xuan ini bisa bertahan, maka dia akan benar-benar terlalu pengecut. Pada saat ini, wajah Fucha Rongchan berubah menjadi sangat masam. Keberaniannya, kamu tidak hanya menghancurkan cincin 9 nagaku, tetapi kamu juga berani mengalahkan orang-orang di tempatku. Kamu benar-benar mengira aku, Fucha Rongchan, mudah diprovokasi. Cao Yan, beri dia pelajaran yang bagus untukku, ajari dia apa yang terjadi saat kamu melewati kita. Setelah mendengar ini, Cao Yan dan yang lainnya semua menunjukkan seringai dingin yang sombong di wajah mereka. Jangan khawatir, kakak bisa, serahkan pada kami. Faktanya, ketika Chen Xuan telah menggunakan kapasitas minumnya untuk mengintimidasi mereka sebelumnya, mereka sudah tidak menyukai Chen Xuan, mereka hanya menoleransinya demi urusan Fucha Rongchan dan Han Jingting. Sekarang hal-hal telah benar-benar gagal, mereka secara alami tidak perlu mempertahankan kepura-puraan kesopanan. Sial, kamu menantu, kamu cukup sombong, iya. Berani memukul orang. Cincin 9 naga itu adalah harta yang tak ternilai harganya, hari ini, kami akan mematahkan kedua kakimu sebagai permulaan,
anggap itu menarik. Tangkap dia. Cao Yan memimpin 7 atau 8 pemuda kaya menyerbu Chen Xuan. Meskipun orang-orang ini tidak berlatih seni bela diri apapun, dengan mengandalkan semangat muda mereka, mereka ingin merasakan kekuatan Chen Xuan. Biasanya, begitulah cara mereka mengeroyok dan menindas orang-orang biasa yang telah menyinggung perasaan mereka. Sayangnya, kali ini mereka benar-benar memilih lawan yang salah. Saat Cao Yan mengayunkan tinjunya dan menyerang dari dekat, Chen Xuan menendang keluar. Krek! Tulang kering Cao Yan langsung patah oleh tendangan Chen Xuan, dan dia jatuh ke tanah sambil menangis. Kemudian, para pemuda kaya di belakangnya bahkan tidak bereaksi sebelum mereka semua dikalahkan oleh Chen Xuan. Di depan Chen Xuan, ahli waris muda yang sembrono ini, yang terbiasa berkelahi, tidak berbeda dengan anak ayam biasa. Melihat Cao Yan dan yang lainnya di tanah, wajah Fu Carongcan penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka bahwa selain memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol, menantu ini juga bisa bertarung dengan sangat baik. Setelah merendahkan Cao Yan dan yang lainnya, Chen Xuan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Fu Carongcan. Satu tatapan membuat Fu Carongcan sangat ketakutan sehingga tubuhnya bergidik. Saat Chen Xuan melangkah selangkah demi selangkah ke arahnya, Fu Carongcan sangat ketakutan sehingga kakinya menyerah dan dia jatuh ke tanah. Apa maumu? Saya peringatkan Anda, ayah saya adalah Jinmen Qiansui. Jika kamu berani menyentuhku, gedebuk. Bab 520. Diam, hindari. Fu Carongcan menjerit kesakitan yang menusuk. Ke samping, Cao Yan, Liang Xuan, dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kengerian. Dengan kekayaan keluarga 200 miliar, Fu Carongcan adalah keturunan kekayaan sejati. Biasanya, dialah yang menggertak orang lain, tetapi hari ini, penutup lututnya telah dihancurkan oleh tendangan dari Chen Xuan. Keberanian Chen Xuan ini terlalu besar. Bahkan Han Jingting terkejut dengan pendekatan Chen Xuan saat ini. Pria ini, biasanya baik dan ramah, menghindari konflik dengan orang lain, memiliki sisi yang berapi-api. Namun, Han Jingting juga jelas bahwa penderitaan Fu Carongcan saat ini memang pantas diterima. Satu-satunya kekhawatirannya adalah, dengan Chen Xuan telah mengalahkan Fu Carongcan dengan sangat keras, bagaimana mereka akan menyelesaikan perselingkuhan ini. Chen Xuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Chen Xuan tenang, pelindung jari dihancurkan oleh mereka ingin menyematkan tuduhan palsu pada saya, yang merupakan pemerasan. Sekarang mereka telah menyerang saya, dan perlawanan saya adalah untuk membela diri. Jadi, jangan khawatir. Kita tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini. Sungguh, benarkah? Meskipun kata-katanya masuk akal, Han Jingting tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman. Chen Xuan tersenyum tipis, yakinlah, jika saya mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Sekarang, ayo pergi. Chen Xuan membawa Han Jingting dan hendak pergi. Namun, bahkan sebelum mereka bisa mencapai pintu, mereka mendengar raungan marah Fu Carongcan dari belakang. Kamu pikir kamu bisa pergi setelah memukulku seperti ini? Sudah kubilang, kamu tidak akan bisa keluar dari Jinmen hari ini. Bahkan jika kamu berhasil pergi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Saya akan membuat perusahaan Anda bangkrut. Aku akan menghancurkan keluargamu, membuat hidup lebih buruk daripada kematian untukmu. Fu Carongcan meraung keras seperti binatang gila, diliputi amarah. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Xuan, yang mulai pergi, tiba-tiba berhenti, kilatan es melintas di matanya. Fu Carongcan jelas ingin membalas dendam, bagaimana Chen Xuan bisa memberinya kesempatan seperti itu. Chen Xuan tidak menyukai urusan yang berlarut-larut. Jika itu perlu diselesaikan, dia akan menyelesaikannya sepenuhnya sekaligus. Jingting, kamu turun dan menungguku. Saya memiliki beberapa masalah yang harus saya tangani. Han Jingting tercengang, segera menyadari sesuatu dan menjadi cemas. Chen Xuan, apa yang akan kamu lakukan? Anda sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Chen Xuan tersenyum pahit, kemana pikiranmu pergi? Saya tidak sebodoh itu. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal dan tidak tertib. Lega, Han Jingting akhirnya turun dan pergi di bawah bujukan Chen Xuan. Setelah Han Jingting pergi, Chen Xuan berbalik dan berjalan menuju Fu Carongcan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Saya peringatkan Anda, jangan main-main, ayah saya adalah Tuan Jinmen Qiansui. Fu Carongcan yang berwajah pucat terus mundur ketakutan. Dalam pandangan Fu Carongcan, pria di hadapannya benar-benar gila, mampu melakukan apa saja, bahkan pembunuhan pun mungkin terjadi. Chen Xuan baru saja duduk di kursi di dekatnya dan menyalakan sebatang rokok. Tuan Qiansui, bukan. Bagus, sekarang telepon ayahmu dan suruh dia menemuiku. Fu Carongcan tercengang. Dia khawatir tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam hari ini, tetapi yang mengejutkannya, pihak lain benar-benar berinisiatif untuk mendatanginya. Memang, dia pasti gila. Bagus, ingat kamu mengatakan ini.
Jangan menyesalinya nanti. Fucha Rongchan segera memanggil ayahnya, Fucha Tai, ayah, kakiku patah, aku di Hotel Hongqi, cepat selamatkan aku. Setelah menutup telepon, wajah Fucha Rongchan dipenuhi dengan ekspresi kejam. Dia sudah memutuskan bahwa begitu ayahnya tiba, dia akan membuat seseorang melumpuhkan kaki Chen Xuan, membuatnya cacat seumur hidup. Tidak hanya itu, dia ingin seseorang menangkap Han Jingting, dan dia berencana untuk melanggarnya di depan Chen Xuan, untuk membuat Chen Xuan mengerti apa yang lebih buruk daripada hidup daripada mati. Cao Yan, Liang Xuan, dan yang lainnya juga memiliki antisipasi untuk pertunjukan yang bagus. Tatapan mereka tertuju pada Chen Xuan seolah-olah melihat orang bodoh. Siapa di Jinmen yang tidak tahu bahwa Tuan Qiansui kuat dan mendominasi, membayangi seluruh Jinmen sendirian. Chen Xuan ini telah melumpuhkan putra Tuan Qiansui dan bahkan berani meminta Tuan Qiansui datang kepadanya secara langsung, yang praktis mencari kematian. 20 menit kemudian, puluhan mobil parkir dengan angku di pintu masuk Hotel Hongqi, benar-benar menghalangi pintu masuk sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Ya ampun, siapa ini, menghalangi pintu masuk seperti itu? Ini sangat tidak beradab. Para pengunjung mengeluh secara bergelombang. Tetapi saat berikutnya, ketika pintu kendaraan ini terbuka dan lebih dari 100 orang kuat mengawal sesosok dari dalam mobil, para pelindung itu langsung ketakutan. Ya ampun, bukankah itu Tuan Qiansui? Tuan Qiansui telah datang sendiri, apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Kerumunan itu bertebaran ke belakang, tidak lagi berani mengucapkan satu keluhan pun. Dikelilingi oleh lebih dari 100 orang kuat, Fucha Tai mengangkat kepalanya dan menatap Hotel Hongqi dengan tatapan mengancam di matanya. Klan keluarga Fucha telah menjadi bangsawan sejak dinasti sebelumnya, dan meskipun dinasti lama telah lama binasa, rasa superioritas di hati klan keluarga Fucha tidak pernah pudar. Fucha Tai tidak hanya dipanggil Master Qiansui tetapi juga tetap mempertahankan kode berpakaian dinasti lama, mengenakan jaket Mandarin dan meninggalkan rambutnya dalam antrian, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui waktu dari zaman kuno. Pakaian seperti itu, jika dikenakan oleh orang biasa, pasti akan mengundang cemoohan. Tapi di Jinmen, tidak ada yang berani menertawakan Fucha Tai. Ada seseorang sebelumnya yang tidak mengenali Fucha Tai dan membuat lelucon tentang dia, hanya untuk ditampar ratusan kali di jalan atas perintah Fucha Tai. Sejak itu, semua orang di Jinmen mengetahui metode Master Qiansui, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Fucha Tai juga terus menjalani hidupnya sebagai seorang pangeran, di atas semua makhluk, dalam masyarakat modern yang telah dia ciptakan untuk dirinya sendiri, berjalan kemana saja dengan rasa hormat dari ribuan orang dan rasa takut dari semua orang. Tapi tiba-tiba, hari ini, seseorang berani menantang martabat klan keluarga Fucha di Jinmen. Dalam pandangan Fucha Tai, ini hanyalah tindakan pengkhianatan yang keterlaluan. Fucha Tai memberi isyarat kepada bawahan di sisinya. Bawahan itu segera mengerti dan berteriak pada kerumunan di sekitarnya, Tuan Qiansui sedang diperiksa, rakyat jelata memberi jalan. Sebelum orang banyak bereaksi, orang-orang kuat menyerbu ke depan, mendorong orang ke belakang, mereka yang bergerak perlahan langsung terlempar ke tanah. Tidak hanya itu, para pengunjung yang sedang makan di restoran pun langsung diusir, tanpa terkecuali. Bahkan pemilik restoran, setelah melihat bahwa itu adalah Fucha Tai yang sedang beraksi, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Segera, seluruh restoran dikosongkan, hanya menyisakan kamar pribadi di lantai paling atas. Melihat restoran kosong di depannya, mata Fucha Tai dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia membersihkan restoran, Fucha Tai telah memutuskan bahwa hari ini, tidak peduli siapa yang telah menyakiti Fucha Rongchan, dia pasti tidak akan membiarkan orang itu keluar hidup-hidup. Dikawal oleh lebih dari selusin pengawal berjaket kuning Mandarin, Fucha Tai masuk ke dalam hotel. Beberapa menit kemudian, puluhan orang kuat tiba di koridor, berdiri dalam dua baris. Fucha Tai berjalan langsung ke pintu masuk kamar pribadi. Siapa yang menyentuh anakku, putra Fucha Tai? Berlutut dan terima hukumanmu sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.